Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan lagi satu buah televisi merek Sharp ya. Ini adalah model jadul ya teman-teman. Dia masih menggunakan tabung ya. Kalau yang model sekarang itu sudah menggunakan sistem LED. Oke, kita tes kerusakannya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah TV-nya meledak? Oh, ternyata dia seperti ini teman-teman. Oke, gambar menyempit terus goyang-goyang. Oke, seperti itu. Langsung saja kita akan perbaiki. Oke teman, jadi ini sudah saya bongkar ya. Ternyata benar ya, ini dalamnya sudah mesin Cina ya teman-teman. Oke, jadi sekilas dari depan itu Sharp, tapi ternyata dia sudah mesin Cina ya. Karena cara pasangnya orang kayaknya rapi ya. Nih tombol aslinya tetap terpasang ya. Dipotong mesin aslinya berarti teman-teman. Oke ya, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, jadi kita akan cek dulu ya secara fisik bagaimana keadaan spare partnya ya. Karena untuk televisi Cina seperti ini biasanya untuk kerusakan itu biasanya ya yang sering saya dapati itu langsung terlihat ya teman-teman, langsung terlihat. Jadi di sini saya akan cabut dulu kabel-kabel yang berpotensi untuk menghalangi pemeriksaan. Oke ya. Nah, yang biasanya penyebab untuk penyakit seperti ini biasanya itu adalah adanya spare part ya yang langsung kelihatan ya. Ah, ini nih. Itu bisa dilihat teman-teman. Ini ya. Itu adalah elko ya, salah satu elko yang kembung. Nah, seperti itu. Jadi untuk kerusakan TV model ini sebenarnya bisa dikata tergolong gampang ya. Gampang kalau dapat gampang ya. Oke teman-teman, jadi ini yang saya curigai ya. Nah, bisa diperhatikan untuk modelnya, dia sepertinya sudah mengembang ya, kembung gitu ya. Oke, jadi saya akan mencoba melakukan pergantian dulu untuk spare part yang satu ini. Apabila sudah melakukan pergantian, kemudian kerusakan tetap sama, barulah saya akan melakukan pengukuran. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan panaskan solder dulu ya untuk melakukan pergantian. Oke teman, jadi ini kayaknya ya yang harus kita ganti. Yang ini ya, tadi yang mengembung itu. Jadi saya akan coba untuk menggantinya ya. Hasilnya akan saya perlihatkan. Oke teman, jadi ini udah saya cabut ya. Tuh, udah berlobang. Dan ini dia. Dan setelah saya amati ya, ini sepertinya nilainya adalah 1000 mikro 35 volt ya teman-teman. 1000 mikro 35 volt. Dan di sini ya kalau saya lihat memang model fisik ya daripada elko ini sudah kembung ya. Tuh bisa dilihat ya, udah kembung. Jadi ini akan saya coba untuk menggantinya dulu. Jadi kita akan ganti dan lihat hasilnya. Oke teman, jadi di sini saya sudah punya pengganti ya. Namun di sini sepertinya saya kehabisan elko untuk yang nilainya 1000 mikro 35 volt. Jadi di sini saya akan menggantinya dengan menggunakan elko 1200 mikro 35 volt teman-teman. Nah, kita lihat hasilnya ya, apakah bisa atau tidak ya, karena ini sebenarnya sudah beda daripada nilainya ya. Tapi kalau secara teori sepertinya bisa-bisa aja teman-teman ya, karena nilainya tidak terlalu jauh. Kecuali kalau elko-nya itu ada di bagian primer ya, primer regulator itu tidak boleh berubah nilai ya, harus sama persis. Tapi kalau cuman di output seperti ini ya, di sekunder, itu saya kira boleh-boleh aja teman-teman ya. Ini sudah plastiknya sudah lemah ya. Ini sudah kayak kerupuk. Oke, jadi ini saya akan ganti dulu. Hasilnya akan kita lihat apakah bisa. Oke, ini dia sudah saya ganti ya. Itu kakinya belum saya potong. Jadi ini saya ganti dengan menggunakan elko 1200 mikro ya, 35 volt teman-teman. Karena kebetulan untuk yang 1000 mikro itu saya punya stoknya habis ya. Jadi saya akan coba dengan mengganti 1200 ya.
Oke, jadi letak elko yang diganti yang ini teman-teman. Yang ini ya, itulah yang kita ganti. Nah, ini sorry ya, gambar agak bergerak ya, karena soalnya saya cuma megang secara manual. Tripodnya sudah jalan-jalan kembali ya. Nah, ini dia teman-teman yang kita ganti. Oke ya, jadi untuk televisi Cina ini ya, ini televisi Cina teman-teman, karena ini sudah ganti mesin. Memang kopernya adalah Sharp. Jadi sebelum ya kita melakukan pengetesan ya, alangkah baiknya kalau kita ngecek dulu ya, apakah mungkin ada spare part yang kendor atau bagaimana teman-teman. Bisa kita lihat ya, karena untuk televisi Cina seperti ini itu rawan sekali di solderan teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Oke, jadi solderannya itu biasanya agak-agak tipis ya, dan terkadang seperti ini misalnya ya. Nah, di area sini ya, ini adalah area vertikal, itu biasanya agak kendor teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum kita melakukan penutupan ya, artinya difinalkan ya kerjanya, itu kita harus melakukan pengetesan dulu ya di papan PCB-nya. Siapa tahu aja ada solderan yang kendor. Oke ya, jadi saya akan coba untuk nyolder dulu yang kelihatan kendor ini, lalu kemudian saya akan melakukan pengetesan. Oke teman, jadi ini sudah saya solder ya secara keseluruhan yang terlihat retak, dan saatnya saya akan melakukan pengetesan ya. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga tidak meledak ya teman-teman. Oke, nah ini sudah sudah terdengar ya, ada bunyi nyemprot playback ya. Ini juga sudah ada terlihat untuk lampu heater. Jadi di sini saya akan ukur dulu ya untuk tegangan B-flash. Nah, di sini saja langsung ya, di yang setelah melalui resistor. Di sini terlihat 111,4 ya teman-teman. Oke ya, jadi ini normal ya. Jadi langsung saja kita beralih ke depan untuk melihat bagaimana hasilnya. Sudah menyala apa sudah full? Nah, ini dia. Gambar udah full ya. Gambarnya udah full kembali teman-teman. Jadi sudah normal kembali. Jadi kasusnya sudah terselesaikan ya. Oke ya. Jadi untuk kerusakan yang seperti ini, kerusakannya ternyata hanya di elko ya. Namun ingat ya, elektronik itu terkadang kayak sulap teman-teman. Kerusakan boleh sama, namun terkadang penyebab dan penanganannya berbeda. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Salam solder sakti. Dari Thailand, bicara berhadiah. Karena beberapa wasit ditugaskan ya.